Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desra Smith SMP dengan NIM 19192. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hipertensi. Mari kita masuk ke dalam materinya, yaitu pengertian hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Kemudian ada riwayat alamiah penyakit hipertensi, yaitu yang pertama ada fase rentan. Tahap ini meliputi orang-orang yang sehat tetapi mempunyai faktor resiko untuk terkena penyakit hipertensi. Faktor-faktor resiko dari penyakit tersebut adalah usia dan jenis kelamin, genetika, inaktivitas fisik, merokok, obesitas, pola makan, dan beban. Kemudian ada fase prepatogenesis. Perjalanan penyakit hipertensi sangat perlahan. Penderita hipertensi mungkin tak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Masa laten ini mengelubungi perkembangan penyakit sampai terjadi kerusakan organ yang bermakna. Kemudian ada fase klinis. Peningkatan tekanan darah merupakan satu-satunya tanda pada hipertensi ringan, bergantung pada tingginya tekanan darah. Gejala yang timbul dapat berbeda-beda. Hipertensi baru tampak bila terjadi komplikasi pada organ target atau vital seperti ginjal, jantung, otak, dan mata. Gejala seperti sakit kepala, epistaxis, pusing, marah, telinga berdenging, kaku kuduk, migrain, insomnia, mata berkunang-kunang, muka merah, kelelahan, dan gelisah dapat ditemukan sebagai gejala klinis hipertensi. Kemudian ada fase lanjut. Fase penyakit lanjut, gagal jantung, gangguan penglihatan, gangguan neurologi, dan gangguan fungsi ginjal paling banyak ditemukan pada hipertensi berat. Kemudian ada fase terminal. Tahap akhir penyakit hipertensi komplikasi antara lain infark miokardium, stroke, gagal ginjal, dan kematian. Adapun klasifikasi hipertensi, berikut ini adalah klasifikasi tingkatan hipertensi lainnya, yaitu prahipertensi. Tekanan darah sistolis 120 sampai 139 mmHg atau tekanan darah diastolik 80 sampai 89 mmHg tergolong prahipertensi. Individu dengan prahipertensi tergolong berisiko lebih tinggi terkena hipertensi. Kemudian ada hipertensi tingkat 1. Tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg atau tekanan darah diastolik 90 sampai 99 mmHg. Jika tekanan darah sistolik atau diastolik berada pada rentang ini, maka sudah memerlukan pengobatan karena resiko terjadi kerusakan pada organ menjadi lebih tinggi. Kemudian ada hipertensi tingkat 2. Tekanan darah sistolik lebih dari 160 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 100 mmHg. Pada tahap ini, penderita biasanya membutuhkan lebih dari satu obat. Kerusakan organ tubuh mungkin sudah terjadi, begitu juga dengan kelainan kardiovaskular, walaupun belum tentu bergejala. Kemudian ada hipertensi krisis. Nah, jika tekanan darah Anda tiba-tiba melebihi 180/120 mmHg, maka Anda mengalami hipertensi krisis. Pada tahap ini, Anda
harus segera menghubungi dokter, terlebih jika Anda mengalami tanda-tanda kerusakan organ seperti nyeri dada, sesak napas, sakit punggung, mati rasa, perubahan pada penglihatan, atau kesulitan berbicara. Kemudian ada patofisiologi hipertensi. Patofisiologi hipertensi sangat kompleks, walaupun belum diketahui secara pasti. Pada hipertensi esensial, faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal hingga menimbulkan peningkatan tekanan darah kronik. Dalam suatu studi pada pasien hipertensi dengan partisipan etnis Cina, didapatkan mutasi gen adenosine dengan berperan dalam aktivitas enzimatik pompa ion Na+, K+, AT+ terkait absorpsi sodium di ginjal mengakibatkan peningkatan sensitivitas terhadap garam. Adapun perubahan sistem kardiovaskular, neurohormonal, dan ginjal sangat berperan. Peningkatan aktivitas sel simpatis dapat memicu peningkatan jantung yang berakibat peningkatan curah jantung. Kelainan pada pembuluh darah berperan terhadap total resistensi perifer. Kemudian ada kelainan pada ginjal berupa defek kanal ion Na+, K+, AT+, abnormalitas regulasi hormon renin angiotensin, aldosteron, serta gangguan aliran darah ke ginjal. Gangguan pada tekanan natrium restis juga dapat mengganggu pengaturan ekskresi sodium hingga mengakibatkan retensi garam dan cairan. Kemudian peningkatan darah dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan perubahan struktural pembuluh darah. Perubahan struktur meliputi perubahan struktur mikrovaskular. Perubahan makrovaskular berupa arteri menjadi kaku, serta perubahan amplifikasi tekanan sentral ke perifer. Kemudian ada, walaupun autoregulasi tubuh terhadap tekanan darah akan berusaha mempertahankan aliran darah untuk memenuhi kebutuhan metabolik, kemampuan regulasi tersebut menurun pada pasien hipertensi. Kemudian ada kelompok tingginya hipertensi, yaitu seiring bertambahnya usia, seseorang akan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami hipertensi. Adapun beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko hipertensi, yaitu berusia di atas 65 tahun, sering mengkonsumsi garam atau konsumsi makanan tinggi garam yang berlebihan, kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang asupan buah dan sayur, jarang berolahraga, mengkonsumsi selalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian dapat dilihat dengan distribusi geografi hipertensi, yaitu di seluruh dunia prevalensi HT bervariasi luas. Beberapa populasi tak terlihatkan peningkatan TD berarti dengan umur. Di negara bagian tenggara sejak lama diidentifikasi sebagai substruk. Hal tersebut mencerminkan prevalensi HT berat dan tak terkendali yang tinggi, terutama pada warga hitam. Distribusi populasi berdasar ras dan sosek cenderung temukan area risti urban miskin. Kemudian tren waktu hipertensi yaitu terjadi sejak 1970-an. Selama 20 tahun dari 3 survei nasional dan 1 survei pada 7 negeri bagian, prevalensi HT berkisar 18-19%. Terjadi perubahan utama terjadi pada HT terkendali. Peningkatan terjadi pada peduli HT 51% jadi 85%, beribat aktif 36% jadi 74%, terkendali yaitu 16% jadi 57%. Selanjutnya yaitu faktor resiko hipertensi.
pencegahan dan pengendalian. Pencegahan dan pengendalian hipertensi, resiko untuk mengidap hipertensi dapat dikurangi dengan mengurangi konsumsi garam, atau jangan melebihi 1 sendok teh per hari, melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki 3 km atau olahraga sekitar 30 menit per hari, minimal 5 kali per minggu, tidak merokok dan menghindari asap rokok, diet dengan gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal, menghindari minum alkohol, kemudian cek tekanan darah secara berkala. Inilah hasil dari pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.